Pengertian singkat Bank BNI adalah salah satu bank terbesar di Indonesia, didirikan pada 5 Juli 1946. Sebagai bank milik pemerintah, BNI menyediakan berbagai layanan keuangan kepada nasabah, perorangan, bisnis, dan korporasi di seluruh Indonesia. Lalu ada sejarah singkat. Didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, merupakan bank pertama yang didirikan oleh pemerintah Indonesia. Awalnya berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum, sebab menjadi bank pembangunan dan bank devisa. Pada tahun 1968, dipisahkan menjadi perusahaan tersendiri dengan nama Bank Negara Indonesia 1946. Pada tahun 1992, bentuk hukum diubah menjadi Perseroan Terbatas atau PT, melakukan Initial Public Offering atau IPO pada tahun 1996 dan menjadi bank pemerintah pertama yang menjadi perusahaan terbuka. Pendiri Bank BNI yaitu pemerintah Indonesia. Pemilik saat ini 60% milik saham BNI dan 40% milik masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada saham saat ini tercatat di Bursa Efek dengan kode saham BBNI per 16 Mei 2025. Harganya sekitar 4.500 per lembar. Selanjutnya ada produk utama dari Bank BNI, yaitu simpanan, tabungan, giro, deposit, pinjaman, kredit, transaksi, transfer pembayaran, pembelian, clearing RTGS, dan lalu digital, BNI Mobile, Internet Banking, SMS Banking, BNI Direct, Tap Cash, dan Kris. Internasional, remitansi, trade finance, falas, cabang LN, investasi, reksadana, SBF, Bancassurance. Lalu ada keunggulan, sejarah dan status sebagai bank pemerintah pertama. Lalu jaringan internasional yang kuat. Yang ketiga, fokus pada sektor korporasi dan internasional. Lalu komitmen terhadap pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengalaman panjang dan pembiayaan proyek infrastruktur, inisiatif digital dengan sentuhan global, dan budaya perusahaan yang kuat. Bank BRI adalah bank milik negara yang fokus melayani masyarakat umum dan UMKM di seluruh Indonesia. Bank ini didirikan pada 16 Desember tahun 1895 di Purwokerto oleh Raden Bey Arya Wiraatmaja. Awalnya, bank ini sebagai bank simpan pinjam bagi kaum pribumi. Setelah kemerdekaan Indonesia, menjadi Bank Rakyat Indonesia dan kini termasuk BUMN besar. Pendiri dari Bank BRI adalah Raden Bey Arya Wiraatmaja dan pemilik dari Bank BRI saat ini adalah pemerintah Indonesia melalui BUMN. Lalu untuk saham Bank BRI sendiri tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BBRI per 15 Mei 2025, harganya sekitar Rp4.250 per lembar. Mayoritas saham dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Lalu lanjut kepada produk utama. BRI menyediakan tabungan seperti Berit Ama, pinjaman KUR, investasi, dan layanan digital seperti Brimo. Nah, keunggulan yang BRI miliki ialah jaringannya terluas hingga ke desa-desa. Lalu fokus pada UMKM lewat KUR. Juga layanan digital unggulan seperti Brimo. Dan BRI juga salah satu bank dengan aset terbesar di Indonesia. Bank Mandiri adalah bank milik negara yang merupakan hasil penggabungan beberapa bank pemerintah dan kini menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan simpanan. Didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari restrukturisasi perbankan nasional pasca krisis moneter. Bank Mandiri terbentuk dari penggabungan 4 bank BUMN, Bank Bumidaya, seperti Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Untuk pendirinya, pemerintah Indonesia melalui penggabungan 4 bank BUMN. Pemiliknya pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas. Tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BMRI per 18 Mei 2025. Harganya sekitar Rp5.475 per lembar.
mayoritas saham dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Untuk produk utamanya, Bank Mandiri menawarkan berbagai layanan keuangan seperti tabungan atau mandiri tabungan now, mandiri tabungan bisnis, kredit contohnya KPR, KUR, kredit mikro, mandiri internet banking, Livin by Mandiri atau aplikasi digital, serta layanan korporasi dan investasi. Dan untuk keunggulan, salah satu bank dengan aset terbesar di Indonesia, layanan digital yang inovatif melalui aplikasi Livin by Mandiri. Jaringan luas di seluruh Indonesia dan luar negeri, pelayanan kuat di sektor korporasi dan retail. Peran penting dalam pembiayaan proyek-proyek strategis nasional. Bank Syariah Indonesia atau BSI adalah bank milik negara yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam dan merupakan bank syariah terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 1 Februari 2021 melalui penggabungan 3 bank syariah BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Merger ini merupakan inisiatif pemerintah untuk memperkuat industri perbankan syariah nasional dengan entitas yang bertahan adalah BRI Syariah. Pendiri bank ini adalah pemerintah Indonesia melalui penggabungan 3 bank syariah BUMN yang menjadi pemilik dari Bank Syariah Indonesia melalui Bank Mandiri yang merupakan pemegang saham mayoritas BNI dan BRI. Tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BRIS per 18 Mei 2025, harga sahamnya sekitar Rp2.870 per lembar. Saham mayoritas dimiliki oleh Bank Mandiri yang mewakili pemerintah Indonesia, disusul BNI dan BRI. Produk utama dari Bank BSI adalah tabungan syariah atau tabungan Izi Wadiyah dan tabungan haji, pembiayaan seperti KPR syariah dan pembiayaan UMKM, dan investasi syariah seperti deposito mudharabah dan suku, serta layanan digital seperti aplikasi BSI Mobile. Bank ini memiliki beberapa keunggulan seperti produk dan layanan sesuai prinsip syariah, jaringan luas hasil penggabungan 3 bank, aplikasi digital BSI Mobile yang modern, berperan dalam pengembangan ekosistem ekonomi hal nasional, dan juga merupakan bank syariah terbesar di Indonesia. Bank selanjutnya adalah Bank BCA atau PT Sentral Asia Tbk, yang merupakan bank swasta terbesar di Indonesia dan didirikan pada tahun 1957. BCA menawarkan berbagai layanan perbankan, bank konvensional maupun syariah, dan memiliki jaringan yang luas termasuk cabang, ATM, dan layanan perbankan elektronik. Sejarah Bank BCA didirikan pada 21 Februari 1997 dengan nama Bank Sentral Asia NV. Awalnya dimiliki oleh kelompok Salim, namun sempat diambil alih oleh BPPN pasca krisis 1998. Saat ini BCA dimiliki oleh PT Dwi Murah Investama Andalan milik keluarga Hartono yang masih terafiliasi oleh PT Jarum Biru. Selanjutnya untuk pendiri Bank BCA adalah Sudono Salim lewat Salim Group, dan pemilik saat ini adalah PT Dwi Murah Investama Andalan milik keluarga Hartono bersaudara yang masih terafiliasi oleh PT Jarum. Untuk saham saat ini dicatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BBCA per 18 Mei 2025, harga sahamnya sekitar 9.300 per lembar. Mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya untuk produk utama BCA. BCA menawarkan berbagai produk seperti tabungan lewat tahapan BCA dan Tapres. Lalu ada kartu kredit, kredit konsumer dan komersial, produk investasi, dan layanan digital seperti MyBCA dan BCA Mobile. BCA juga memiliki layanan perbankan syariah melalui PT Bank BCA Syariah. Selanjutnya untuk keunggulan, pertama, jaringan luas dan inovasi dalam layanan perbankan menjadikan BCA sebagai bank swasta terbesar di Asia. Selanjutnya, layanan yang mudah dan aman, dan terakhir reputasi yang baik sebagai salah satu bank terbaik di Indonesia. Lalu kita masuk ke sejarah singkat di mana Bank Danamon didirikan pertama kali pada 16 Juli 1956 di Jakarta dengan nama PT Bank Kopra Indonesia. Lalu pada tahun 1976 namanya berubah menjadi Bank Danamon Indonesia. Setelah krisis keuangan Asia di tahun 1998, Danamon direstrukturisasi dan pada tahun 2003 menjadi milik Temasek Holdings. Pada tahun 2019, MUFG Bank Ltd resmi menjadi pemegang saham pengendali.
Lalu di sini ada pendiri dan pemilik, di mana pendirinya itu adalah sejumlah pengusaha Indonesia, termasuk Usman Asmajaja. Lalu pemilik sekarang yaitu MUFG Bank Ltd di negara Jepang sebagai pemegang saham mayoritasnya. Lalu kita masuk ke saham saat ini, di mana Bank Danamon tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BDMN. Per 18 Mei 2025, harga sahamnya sekitar Rp2.430 per lembar. Mayoritas saham dimiliki oleh MUFG Bank Ltd, lebih dari 91%. Lalu di sini ada produk utama, di mana Bank Danamon menawarkan produk tabungan yaitu Danamon Safe, Danamon Lebih Pro, kredit KTA, dan kredit usaha, pembiayaan otomatis melalui Adira Finance, serta layanan digital seperti aplikasi Bank Danamon Pro dan platform Danamon Optimal. Bank selanjutnya adalah Bank BTN atau PT Sentral Asia Tbk yang didirikan pada tahun 1897. BTN menyediakan berbagai layanan perbankan untuk individu, bisnis, dan syariah. Sejarah Bank BTN didirikan di Batavia pada tahun 1897. Kemudian pada tahun 1950, nama Potspar Bank diubah menjadi Bank Tabungan Pos. Pada tahun 1963, Bank Tabungan Pos kembali diubah namanya menjadi Bank Tabungan Negara. Pendiri Bank BTN, pemerintah Hindia Belanda sebagai Potspar Bank. Pemilik Bank BTN, pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN. Saham Bank BTN saat ini tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BBTN per 18 Mei 2025. Harga sahamnya sekitar 1.250 per lembar. Mayoritas saham dimiliki oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN. Produk utama Bank BTN menawarkan produk tabungan seperti BTN Batara, BTN Siap, BTN Pensiunan. Pembiayaan perumahannya yaitu KPR subsidi dan non-subsidi, kredit konsumer, serta layanan digital seperti aplikasi BTN Mobile. Keunggulan Bank BTN, spesialis dan pemimpin dalam pembiayaan perumahan di Indonesia, mendukung program 1 juta rumah dari pemerintah, aplikasi digital BTN Mobile dengan fitur modern, memiliki unit usaha syariah, jaringan cabang luas di seluruh Indonesia.